Sini semua sudah ada yang tahu ikan besar bukan? Ikan besar. Ikan yang besar sekian. Apa tuh Pak? Boleh nggak diceritain? Kan mulutnya sekian, kepalanya. Tapi ikan kutuk. Sudah ada yang tahu apa belum? Gak pernah lihat, Oh Pak. iya, aja sampai takut nanti. Iya, itu nggak kelihatan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast yang kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan OWLS, obrolan wawasan dan literasi SMAS. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nashwa dari Divisi Jurnalis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian para penonton atau pendengar untuk menyelami dunia SMAS. Apa sih yang pernah terjadi di SMAS? Dan apa sih isi dari SMAS? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya kami sudah mengundang bintang tamu yang sangat spesial untuk hari ini. Ada Kak Theo dan juga Pak Miyadi. Selamat datang Kak Theo, Ya, Pak Miyadi. halo. Datang. Bagaimana kabarnya Pak, Kak? Baik. Ya, alhamdulillah baik juga. Selama perjalanan ke sini, apakah ada kendala atau lancar-lancar nih? Alhamdulillah lancar ya, Pak. Lancar. Iya. Baik, langsung saja mungkin ya. Untuk Pak Miyadi dulu nih. Pak Miyadi dulu ini petugas kebersihan di SMAS ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 80 sampai 2020. Oh, lama sekali ya Pak ya berarti? Iya. Nah, sekarang Kak Theo nih. Iya. Karena Pak Miyadi bekerja di sini nih udah lama nih. Berarti sekolah ini kan adalah sekolah tertua nih, Iya. sekolah terlama. Bagaimana sih perasaan Kak Theo bisa bersekolah di SMA tertua di Kota Kediri? Awalnya saya masuk sini itu nggak berekspektasi tinggi, soalnya ya masuk sini termasuk susah juga, tapi ada perasaan senang juga soalnya sekolah ini jadi salah satu monumen sekolah bersejarah di Kota Kediri. Bahkan dari setelah pasca kemerdekaan kan sekolah ini dibangun tanggal 9 September 1946 ya, jadi termasuk salah satu sekolah paling monumental lah di Iya. Indonesia juga. Pastinya bangga ya Kak bisa Iya, bersekolah di sini. pasti. Nah, untuk Pak Miyadi nih, boleh diceritakan nggak sih Pak sedikit sejarah mengenai berdirinya SMAS ini? Sebetulnya berdirinya tahun 1922. Oh, Sebetulnya Iya. ada prasasti ada. Setelah jadi kan di tempat Belanda, Oh iya. oh, jadi dulunya ini Belanda ya Pak ya? yang markas tempat ini? Belanda. Oh, markas Belanda. Benar. Iya. Nah, terus Belanda di sini sebagian untuk markas, sebagian untuk sekolah. Oh, jadi dulunya yang bersekolah di sini itu anak-anak Belanda atau orang pribumi? Anak Belanda paling rendah lah orang Jawa ini katanya anak kepala desa. Anak Kepala desa ke atas. Kepala desa, camat, wedono, termasuk orang kaya lah. Iya. Nah, perubahan bangunan nih Pak dari dulu sampai sekarang nih, apa saja perubahan bangunan yang ada? Kalau bangunannya yang rubah cuma bawah, ruangannya saja direnovasi Iya. dan sama depan. Jadi Tapi interiornya ya, Pak. Iya. Lah, atapnya tetap cuma diganti genteng aja. Oh. Nah, kalau bangunan depan ini kan terlihat bangunan Belandanya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau bangunan belakang itu kan bangunan baru, bangunan modern. Nah, dulunya itu sebelum seperti sekarang, itu dulunya belakang itu apa ya Pak? Belakang itu perbatasannya masjid ke timur, lalu ke utara. Terus tahun 76 dibeli sekolahan tanah. Itu tanah rowo lah istilahnya. Kalau perkembangan SMAS nih Pak, dari Bapak yang dulunya bekerja di sini kan, pastinya dari tahun ke tahun itu kan pasti ada perkembangan ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak?
Nah, perkembangan masalah lokasi. Lokasi dulu itu sebelah timur itu Rowo, sak bangkean lah istilahnya. Lalu cuma di pagar kawat, banyak ular. Jadi Belakangnya pagar kawat ya Rowo ya sama. Berarti masih belum ada kelas ya Pak dulu? Kelasnya mulai ya 76 ini mulai bangun, terus tahun berapa ya 90-an ya bangun masjid. Setelah masjid terus ke timur terus kelas sampai ke selatan. iya. Nah Pak, katanya itu dulunya itu Semas dan Semada itu dijadikan satu ya Pak? Itu betul atau enggak? Enggak. Tidak ya? Oh, enggak, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Kalau SMA 1 itu SMA tapi SMA A. SMA dengan akreditasi yang baik gitu ya Pak ya? SMA A, nomor 2-nya Surabaya, SMA B. Terus berdiri SMA 2 gitu. Sudah diganti menjadi 1, terus 2, terus Surabaya entah jadi apa Surabaya nggak tahu. Nah Pak, katanya tuh di dekat ruang audit itu kan ada sumur tuh Pak, Ya. yang sekarang ditutup. Itu boleh diceritain nggak Pak? Kenapa sumurnya ditutup? Untuk perlebaran pembangunan, Jadi ditutup gitu ya Pak? ya yang nutup ya kepala sekolah dulu. Tapi ya karyawan sini yang nutup, orang Jawa. Kalau nutup sumur itu kan bahaya. Akhirnya kena stroke. Oh, jadinya orang yang saat itu menutup sumurnya itu terkena stroke gitu? Iya, kena stroke. Sampai meninggal. Di rumah tapi meninggalnya di sini nggak ada yang meninggal. Iya. Nah, katanya itu ada ruang band ya Pak ya dulu. Terus kenapa sekarang nggak ada Pak? Ruang Band? ben-benan. Iya. Ada. Di ruangnya kan gonta-ganti. Dulu di sini. Pindah-pindah ya Pak jadi? Di sini pernah, terus di sebelah barat timurnya aula itu depan. Kok sekarang nggak ada? Diganti karawitan Diganti, kayaknya iya. Ya Pak? bukan, sebelah depan ini, depan. Depan? Kanannya aula sebelah depan. Oh sudah sebelah tidak sini ada ya? kayaknya Pak. Kalau ruang audit dulunya ada nggak Pak? Auditorium yang di tengah itu? Ya, audit itu sebelah kirinya aula. Yang di tengah Dulu. ini ya? Belum ada berarti dulu? Audit itu apa ini? Ya. Ruang setelah lobby. Aulanya itu Pak? Iya, aulanya. Iya. Oh iya. Lah auditorium ini ada tapi kecil. Ya kira-kira 15 meter musuh berapa ya? 9 ada. Tapi kecil. Wong kayunya ini musuh dibongkar, kayunya dipakai sebesar gue masih turah. Kayak jati. Kecil. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Theo nih. Kak Theo ini adalah angkatan tahun 2022, benar? Iya Kak? benar-benar. Oke, berarti 1 tahun setelah COVID. Benar. Nah, ketika kakak masuk ke sini nih, pembelajarannya itu sudah menggunakan buku atau masih menggunakan classroom? Awal masuk sini kan pasca Covid ya, kalau nggak salah itu pertengahan 2022 bulan Juni aku masuk sini. Awalnya itu pembelajaran tuh masih pakai Google Classroom buat kalau nggak salah 1 minggu awal itu kan MPLS, jadi kita pakai Google Classroom, habis itu kita move ke buku. Jadi peralihannya itu ada yang awalnya pakai online kayak Google Meet, terus Google Classroom, habis itu kita pindah ke buku karena adanya kurikulum baru juga kan. Jadi kakak itu dulunya masih menggunakan classroom, terus pakai buku gitu ya Kak, Iya. peralihan gitu ya. Iya. Nah, kakak ini berarti angkatan pertama kurikulum Merdeka Dismas. Iya, benar. Iya. Kira-kira boleh diceritakan nggak Kak, lika-likunya menjalani kurikulum Merdeka Dismas? Secara kan kalau kurikulum Merdeka ini kan ada P5-nya ya Kak? Iya. Kurikulum Merdeka di angkatanku ini pada masuk SMA 1 awalnya tuh nggak terstruktur gitu, manajemennya kurang, apalagi kan angkatan pertama kan, jadi Iya. agak
aneh, bisa dibilang kayak aneh gitu kurikulumnya. Yang biasanya ada tugas terus dikumpulkan, ini kebanyakan tuh kayak diskusi kelompok, presentasi gitu terus. Terus buat P5 kan itu kan proyek pelajar Pancasila kan, itu sebenarnya buat karakter buat siswanya. Tapi P5-nya ini dulu pas satu semester awal itu kayak gelar karya. Jadi kita suruh mentasin apa aja sih per kelompok yang harus digelarkan atau dipentaskan ke siswa-siswi lain. Jadi bisa kayak pertunjukan ataupun produk-produknya, terus ataupun mereka buat karya apa itu ditunjukkan gitu. Oke. Nah, berarti sudah 3 tahun ya sekarang. Kalau Kak Teo sekarang kelas 12 ya? Iya. Kalau Kakak nih suka kurikulum Merdeka yang sekarang atau kurikulum dulu nih? Kalau dari aku buat secara logika itu menurutku lebih enakan yang K13. Kalau kurikulum sekarang itu enaknya kita lebih santai, tapi juga ada pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil. Jadi enggak cuman melulu belajar, tapi kita ada bondingnya lah sama teman-teman, sama guru gitu. Kalau dari aku sih prefer yang sekarang, tapi kalau bisa dirubah lebih baik ya dirubah lebih baik aja. Nah, jadi setelah kita mengobrol-ngobrol mengenai P5 dari Kak Teo dan juga sejarah dari Pak Miadi. Nah, Semas ini kan terkenal sebagai sekolah tertua di kota Kediri nih. Saya jadi penasaran nih Pak, ada nggak sih Bukan Pak? di Kediri, se-Jawa Timur. Oh, se-Jawa Timur. Malahan Pak, iya. Jadi SMA tertua se-Jawa Timur gitu ya Pak ya? Dulu namanya sekolahnya Milo. Milo. Iya, zaman Belanda. Oh. Nama Belanda nggih Pak jadi. Ya, Wah, ini bahkan lebih tertua di Jawa Timur ya Se-Jawa teman-teman ya. Timur. Se-Jawa Timur nih, tua banget berarti. Nah, berarti SMA ini kan biasanya terkait dengan kisah-kisah yang menyeramkan nih Pak. Boleh, apakah Kak Teo sama Pak Miadi pernah mengalami kejadian janggal di sekolah ini? Kalau dari siswanya sendiri sih harusnya pernah ya, apalagi kan Pak Miadi udah sepuh di sini, mungkin lebih banyak pengalaman horornya. Iya. Boleh diceritakan dong Pak pengalaman pribadi Bapak mengalami hal-hal janggal yang ada di sekolah ini? sebetulnya di daerah sini, di ruang sini aja ada. Pernah dulu saya jogo, ya istilahnya zaman dulu kan masih ada nomor tuh. Iya. Saya minta nomor, tapi gak pengen tuh beli, ingin tahu tok sebetulnya. Cuma aku ingin tahu kira jam malam setelah jam 1 di sini, ruang sini, tapi menghadap ke sana dulu, menghadap ke barat. Jadi ruang kosong lah sini. Iya. Terus nggak dikasih nomor, malah dikasih itu kelindingan. Lah, kelindingan berjalan. Oh. Nah, ketika saat itu Bapak sendiri di sini, Pak? Sendiri. Dulu kan sendiri, saya bagian penjaga sekolah lah istilahnya. Oh. Shift malam Pak jadi. Ya siang ya malam. Oh. Tapi ada kantin di pas tengah-tengah masjid. Rumah jaga Walah. di tengah-tengah masjid. Sekarang tinggi masjid. Rumah jaga ini di sebelah timur barat selatan, pojok istilah. Iya. Ini saya jadi merinding, Pak. Wah, enggak boleh cerita kok, enggak apa. Mungkin dari Kak Teo mau menceritakan pengalaman mistisnya di sini. Permisi dulu kali ya. Iya, permisi Sama dulu yang di boleh. sini. Oke. Kan dulu aku kelas 10 itu kan ikut organisasi ya. Pas Iya. Kibra gitu. Pulangnya malam Pak itu. Iya. Wah, Pulangnya paling malam jam berapa tuh Kak biasa? dulu kan aku pas itu kejadian itu aku pulangnya jam 7 soalnya hujan. Jadi neduh dulu Pak di sini. Terus itu posisinya habis latihan di auditorium. Iya. Di kelas MIPA itu lorong. Aku sama teman-teman nunggu di situ buat hujannya reda. Habis reda itu aku ke belakang, ke parkiran belakang. Itu ya biasa aja bercanda-bercanda gitu. Habis itu lewat lorong kelas 11G yang Iya. ke parkiran itu. Itu aku lihat sesuatu di gazebo biru.
Ini beneran kakak sendiri yang ngeliat ya kak ya? Iya. Sebelumnya sehari sebelum aku lihat temanku juga lihat. Pas pulang juga itu sore malahan. Itu habis itu aku lihat, aku cuman batin di hati kayak ini beneran. Soalnya itu ya gimana ya, aduh, Aduh. ngeri. Itu reaksi Kak Theo ketika ngelihat itu tuh gimana tuh? Refleks gimana gitu? Ya posisi kan badan juga capek, terus kesel lah ya habis latihan terus disuguhin kayak gitu, pemandangan kayak gitu kan, aduh kayak jadi kayak mikir ini aku salah apa gitu. Iya, lemes banget ya kak pastinya. Iya. Mungkin kakak mau ngasih pesan untuk warga Smas nih, adik-adik organisasi yang sampai malam-malam nih. Iya. Mungkin bagaimana caranya mengatasi kalau misalnya terjadi hal yang sama, atau mengantisipasi deh, boleh juga. Kalau dari aku cukup berani aja sih. Kalau mindsetnya kalian berani, si itu pun nggak bakal ngedeketin kalian gitu. Cuman beraniin diri aja. Iya, berani ya. Kalau ganduk tuh pak, itu kan sering banget dikait-kaitkan sama mistis tuh pak. Itu memang beneran ada atau enggak pak? Kolam ikan. Kolam ikan. Iya, yang di belakang. Yang gazebo besar itu loh pak. Lah memangnya kolam besar itu ya bener buatan dah dulu kan Iya. dia rawa Iya. dikaworoki dikenguruk samping-sampingnya malah dadi Kok- kena nggih bangunan. Sini semua sudah ada yang tahu ikan besar bukan? Ikan besar. Ikan yang besar sekian. Apa tuh pak? Boleh nggak diceritain? Enggak apa-apa. Cuma biar tahu nih. Iya. Boleh tolong diceritain nggak pak? Apa nih ikan besar itu? Kan mulutnya sekian kepalanya. Tapi ikan kutuk Oh. kadang kelihat, kadang enggak. Airnya enggak ada nah, terus ikannya keenak. Iya. Iya lah. Iya. Iya, sekarang airnya gak ada pak. Heeh. Kalau besok airnya tinggi kelihatan. Sudah ada yang tahu apa belum? Gak pernah lihat Oh pak. iya, aja sampai ero. Takut nanti. Iya, itu nggak kelihatan ya pak ya? Seperti buaya. Seperti kalau gandok itu yang tadi saya bilang di belakang yang kolam ikan itu dibangunnya kapan pak? Ya kolam ikan itu. Iya. Masih kok. Tahun berapa ya? Tahun 2006 kira-kira. 2006. Berarti masih baru ya pak ya? Kasih induk lah. Iya, yang Oh besar. enak di situ, cangkruan di situ enak kalau lihat iwa. Sekarang udah nggak boleh banyak-banyak orang di situ pak. Iya, katanya mau ambruk pak. semakin turun pak. Cuma cerita aja. Neng belakangnya aula, belakangnya kelas masih belum bikin kelas. Ini masjid ke timur tuh. Ada bekas pondasi, gambarannya dulu memang dibuat lapangan terbang dari sini sampai ke Bandar Rencana. Tapi berhubung lokasinya kurang lebar, Iya. ke kanan kirinya nggak jadi. Oke. Nggak jadi, Kediri sudah punya lapangan terbang ke zaman Belanda. Gak Keren jadi ya, Kak? pak tapi. Ya. Tapi nggak jadi. Kurang lebar, kesananya kurang. Penonton atau siswa yang sekarang jangan takut masalah lokasi sekolahan. Kita kan hidup bertandingan dengan bangsa gitu. Di sini ki ada roh, ada bangsa jin, bangsa setan. Lah kebanyakan di sini itu roh. Jadi roh dari orang Islam, orang Jawa, terus orang Belanda. Jadi dia itu nggak galak. Sebetulnya jinak, tapi yang galak itu bangsa-bangsa jin setan yang dari luar. Istilahnya bermain ke sini pas naik kegiatan. Nah, waktu itu anak-anak bikin coba-coba bawa kembang. Terus ngebong dupo, menyan, itu ndak boleh. Atau biasanya main-main game-game horor itu pak, buat uji coba kalau jam kos itu nggak boleh ya pak ya? Nggak boleh. Sekolahan sini mintanya itu
nggak mau terganggu, istilahnya pulang maghrib itu harus kegiatan apa saja maghrib harus istirahat dulu. Kalau waktunya pulang ya harus pulang, nanti ada apa-apa sulit kan. Sulit mengatasinya ya, Pak. Ya, Mungkin ada lagi dari Kak Theo, mungkin ada lagi. cukup mewakili dari Pak Miadi. sebetulnya ini cerita ini satu hari nggak cukup pengalaman saya. Atau kita mau bikin part 2-nya nih guys. Boleh, boleh. Soalnya sangat banyak sekali, sekian tahun 80 hingga sekarang. Iya loh Pak, itu lama sekali loh Pak, dari tahun 80 Iya. sampai 2020 ya. 40 Iya. tahunan itu, 40 Pak. tahun. Ya, Pasti banyak sekali Lika-liku. pengalaman Ya. lika-liku. pengalaman masalah kehilangan, pengalaman masalah istilah horor yang yang saya tahu sendiri, tapi banyak orang yang bilang sana ada sini ada ini ada. Nah, akhirnya lah gitu. Cerita turun temurun itu. Sebetulnya nggak apa-apa Mas Yo di mana kamu nggak apa-apa, asal minta utawa bilang Amit nuwun sewu aku arep enek kegiatan yang kene nyisih sik Mbah. Nah, gitu lah orang Oh, iya. Jawa gitu. Penting Banyak pamit ya sekali. Pak. Ya izin lah izin cara ingin ning aula ada ya. Oke, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama nih Iya. mengenai P5, pengalaman P5 kurikulum merdeka dari Kak Theo dan juga sejarah dari Pak Miadi. Nah, terima kasih kepada Kak Theo dan Pak Miadi sudah mau meluangkan waktunya berbagi cerita dan memberikan saran serta pesan untuk kita semua dan para penonton. Semoga podcast kali ini dapat menghibur dan memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Podcast kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tetapi untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua ya teman-teman. Maka dari itu, apabila sudah memasuki jam pulang sekolah, segeralah pulang ya teman-teman, apabila tidak ada kegiatan yang penting maupun organisasi yang dilaksanakan. Oke, terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton acara podcast hari ini hingga selesai. Apabila ada saran podcast selanjutnya itu apa? Kan bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Saya selaku host memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan selama podcast berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebelum itu boleh nggak nih Pak Kak untuk bantu jargonnya dulu? Iya, boleh. Ya, jadi jargonnya ketika saya bilang metafo, nanti Bapak dan Kakak boleh memajukan tangannya dan membentuk huruf M. Iya, Ya Pak ya? kayak tadi Pak. Iya kayak tadi. Metafo, jurnalis Jurnalis kepo.